Halo teman-teman, perkenalkan namaku Lily. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang sindrom metabolik. Apakah kamu mempunyai lingkar perut yang lebih besar daripada umumnya? Atau apakah orang-orang di sekitar kamu memiliki lingkar perut yang lebih besar daripada umumnya? Jika kamu atau orang-orang di sekitar kamu memiliki lingkar perut yang lebih besar daripada umumnya, disertai kolesterol, hipertensi, dan diabetes, maka besar kemungkinan merupakan penderita sindrom metabolik. Prevalensi sindrom metabolik diperkirakan sekitar 25% di seluruh dunia dan meningkat seiring bertambahnya usia. Indonesia menduduki peringkat kelima di antara negara-negara Asia dengan prevalensi penderita sindrom metabolik sebesar 21,6%. Tahukah kamu apa itu sindrom metabolik? Berdasarkan The International Diabetes Federation tahun 2017, memaparkan bahwa penderita sindrom metabolik adalah seseorang dengan obesitas sentral yang berarti penimbunan lemak di daerah abdomen atau perut, di mana lingkar pinggang pada pria lebih dari 90 cm dan lingkar pinggang pada wanita lebih dari 80 cm dan memiliki dua dari kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu dislipidemia atau deposisi lemak abnormal, ditandai dengan jumlah trigliserida yang tidak wajar, di mana konsentrasi trigliserida bernilai lebih dari sama dengan 150 mg per desiliter atau 1,7 mmol per liter atau pada pengobatan trigliserida. Yang kedua ditandai dengan kolesterol HDL yang tidak wajar, di mana kolesterol HDL pada pria bernilai kurang dari 40 mg per desiliter atau 1,03 mmol per liter, dan pada wanita bernilai kurang dari 50 mg per desiliter atau 1,29 mmol per liter atau pengobatan HDL. Yang ketiga yaitu hipertensi, di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 85 mm merkuri atau pada pengobatan antihipertensi. Dan yang keempat yaitu gangguan toleransi glukosa, di mana kadar gula darah puasa lebih dari sama dengan 100 mg per desiliter atau 5,6 mmol per liter atau sebelumnya terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Apa saja faktor resiko sindrom metabolik? Faktor resiko sindrom metabolik yang tidak dapat diubah antara lain yaitu usia. Pertambahan usia menunjukkan resiko yang lebih rentan terhadap berbagai penyakit disebabkan karena adanya perubahan pada sel, jaringan, dan tubuh manusia. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Ketika wanita memasuki masa menopause, produksi hormon estrogen menurun secara drastis, sehingga lebih rentan mengembangkan sindrom metabolik. Sedangkan pada laki-laki, setelah berusia 30 tahun, hormon testosteron yang berfungsi mengurangi lemak perut akan menurun 1% setiap tahunnya, sehingga lebih rentan mengembangkan sindrom metabolik. Adapun faktor resiko sindrom metabolik yang dapat diubah antara lain yaitu perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak. Yang kedua yaitu aktivitas fisik yang rendah. Yang ketiga yaitu konsumsi rokok dan alkohol setiap hari. Yang keempat yaitu stres atau ketegangan jiwa berupa marah, murung, tertekan, atau cemas. Yang kelima yaitu durasi tidur kurang. Hal tersebut merupakan faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan sindrom metabolik. Apa saja bahaya sindrom metabolik? Bahaya sindrom metabolik antara lain yaitu penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, kanker, dan bahkan kematian. Lalu, bagaimana solusinya? Manajemen sindrom metabolik berfokus pada diet sehat dan olahraga. Hal ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bernutrisi secukupnya atau melakukan diet rendah karbohidrat dan rendah lemak, serta meningkatkan asupan buah, sayur, dan serat untuk memperbaiki insulin dan sindrom metabolik.
Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. 2 yaitu melakukan olahraga minimal 30 menit per hari dengan intensitas sedang selama 5 hari seminggu. Selain itu, perawatan obat untuk komponen sindrom metabolik harus diresepkan secara individual, meliputi obat untuk hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pencegahan penyakit tidak menular disingkat dalam akronim CERDIK. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular disingkat dengan akronim PATUH. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Zat karsinogenik merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh. Sekian informasi dari Lili, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa disebarluaskan ke banyak orang ya, supaya semakin banyak orang tahu tentang sindrom metabolik dan bagaimana cara mencegah serta mengatasinya.